بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib dan jamaah salat isya insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Lalu sambil menunggu datangnya waktu isya, kita manfaatkan keberadaan kita iktikaf sejenak di masjid ini untuk menunaikan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, intidharus salati ba'da shalah, menunggu salat habis salat. Kita menunggu datangnya salat isya seusai kita menunaikan salat maghrib. Fadzalikumur ribat. Nabi itu sama seperti orang yang sedang berjaga-jaga di dalam medan tempur, disebut dengan ribat. Oleh karena itulah mudah-mudahan keberadaan kita di dalam masjid ini dalam rangka mengisi waktu antara maghrib dan isya ini betul-betul sebuah perjuangan, sebuah ribat, ya. Dan ini memerlukan kesabaran kita semuanya agar bisa bertahan. Salah satunya adalah bertahan dari ngantuk. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran menggambarkan tentang kehidupan kita di dunia ini dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid yang artinya besi. Ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah oleh kalian bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan, la'ibun wa lahwun, ya, sendau gurau, wa zinah, serta perhiasan, wa tafakhurun bainakum, dan saling berbangga di antara kalian, wa takatsurun, dan saling bangga dengan banyaknya al amwali wal aulad, harta dan anak. Nah, dalam ayat ini digambarkan itulah kehidupan yang ada di dunia ini, bahwa dia adalah bersifat permainan, la'ib. Lalu apa bedanya la'ibun walahwun? La'ibun itu menurut Ibnul Qayyim permainan yang menyentuh fisik, makan, minum, bepergian, yang menyentuh fisik. Sedangkan lahwun permainan yang bisa melalaikan hati kita. Aspeknya adalah permainan yang kemudian bisa meninabobokkan dari sisi hati kita. Bangga punya istri banyak, bangga punya pengikut banyak, bangga punya pendukung,
Nah, dan disebutkan di sini tafakhur bainakum. Kalian saling menyombongkan diri dengan sesuatu hal. Wa takatsur, saling berbangga dengan hal yang amat sangat banyak, terutama di dalam masalah harta dan anak. Nah, oleh karenanya salah satu hikmah kenapa kita diminta setiap pekan, setiap malam Jumat atau hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Karena di dalam surah Al-Kahfi disebutkan tentang fitnah. Ada beberapa fitnah yang bisa mendominasi kehidupan seseorang, yang kalau dia tidak sadar atau kemudian dia lupa bahwa kehidupan ini hanya sementara, maka dia akan binasa di dalam kehidupannya di dunia ini. Dan kita diingatkan lewat surah Al-Kahfi itu untuk berhati-hati. Pertama adalah dalam surah Al-Kahfi dijelaskan tentang anak-anak muda, yang mana disebutkan anak-anak muda ini bukan pemuda biasa mereka awalnya. Mereka anak orang-orang kaya. Orang tua mereka punya pangkat, orang tua mereka punya jabatan. Akan tetapi mereka tidak merasa cocok dengan lingkungan yang pada saat itu adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka punya tradisi yaitu melakukan peribadatan, melakukan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada beberapa orang anak muda yang kemudian lari dari lingkungan itu. Ya, lari dari lingkungan itu. Lalu kemudian satu orang lari, dua orang lari, dari kampung sebelah lari, dari RT 1 lari, dan seterusnya. Terkumpullah 7 orang yang pada asalnya mereka tidak memiliki kesepakatan untuk lari. Ya, mereka ketemu karena sebuah ide yang sama, perjuangan yang sama, melihat kondisi lingkungan masyarakatnya. Sehingga Quran kemudian menceritakan di awal-awal surah Al-Kahfi itu, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nadwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Mereka anak-anak muda. Nah, disebutkan fityah. Ya, jamak dari fata. Fata itu anak muda. Ya. Quran bercerita tentang Nabi Ibrahim. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar seorang anak muda yuqalu lahu Ibrahim, yang sering dipanggil Ibrahim, yang suka menyebut dan berdakwah tentang kemurnian akidah, ya, dan tidak suka akan adanya sesembahan terhadap berhala. Nah, siapa namanya? Oh, anak muda. Sami'na fatan. Kami dengar anak muda yuqalu lahu Ibrahim, yang bernama Ibrahim. Jangan-jangan dialah yang menghancurkan berhala kita. Kenapa? Yadkuruhum. Karena dia sering sekali menyebut, ya, perihal berhala-berhala ini. Nah, itu disebutkan fata, satu orang. Tapi kalau banyak anak muda, jamaknya adalah fityatun. Innahum fityatun. Merekalah anak-anak muda, yaitu Ashabul Kahfi. Nah, apa yang disebutkan dalam Ashabul Kahfi ini? Innahum fityatun amanu birabbihim. Anak-anak muda yang beriman kepada Rabb mereka. Sehingga fitnah yang pertama yang diingatkan kepada kita di dalam surah Al-Kahfi itu adalah hati-hati dengan fitnah masa muda. Ya, hati-hati dengan fitnah masa muda.
Karena semua orang akan melewati ini semuanya. Tidak ada seorang pun manusia, kecuali dia wafat masih kanak-kanak, ya, yang tidak melewati masa muda. Karena itulah pada hari kiamat, di antara hal yang akan ditanya, ya, pada pengadilan akhirat, ada 4 hal. An umrihi fima ablah, umur untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima afnah, masa syababnya, masa muda untuk apa dilewati. Wa an malihi, hartanya min aina tasabah wa fima anfaqah, kemana dia ambil, kemana dia raih, dari mana pemasukannya, lalu kemudian kemana dia salurkan. Kemudian yang keempat adalah wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Nah, jadi sekali lagi, ya, surah Al-Kahfi menjelaskan tentang masa muda. Nah, bagaimana masa muda yang baik? Harus diikat dengan iman. Amanu birabbihim. Tidak ada artinya masa muda tanpa ada ikatan iman. Coba, apa artinya? Keluar rumah setiap hari, begadang malam, ya, sampai esok pagi dan seterusnya. Semuanya anak-anak muda. Nah, karena itulah anak muda harus diikat dengan iman. Nah, amanu birabbihim wa zidnahum huda. Kami kasih tambahan petunjuk bagi mereka karena keimanan itu. Lalu apa kata Allah? Wa rabatna ala qulubihim. Kami ikat hati-hati mereka. Yang asalnya mereka adalah satu person dari satu kampung, dari kampung yang lain 1 orang, 2 orang sampai terkumpul 7. Lalu kami ikat hati mereka di dalam sebuah, ya, perjuangan yang sama. Warabatna ala qulubihim itqamu. Tatkala mereka bangkit, faqalu, lalu berkata, Rabbuna rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, ya, Tuhan yang satu dan kami tidak menyeru selain daripadanya. Lan nadwa min dunihi ilaha. Tidak ada Tuhan yang patut kita sembah, patut kita seru selain daripadanya. Nah, inilah yang disebut dengan sumpah pemuda dalam Al-Quran. Ya, nah kita mengenal sumpah pemuda kan? Ya, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tapi tambah satu, berketuhanan yang maha esa. Itulah sumpah Al-Kahfi. Qamu faqalu. Bangun dan bangkit. Fitnah yang kedua yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi adalah fitnah harta. Nah, tadi, ya, ketahuilah hidup itu adalah kalian berbangga-bangga dengan sesuatu hal yang sangat banyak daripada anak dan harta. Nah, Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi, wadrib. Nah, berikanlah sebuah permisalan, sebuah contoh. Rajulaini, ada 2 orang laki-laki. Ja'alna li ahadihima jannatain. Kami berikan kepada salah satu dari keduanya ada yang memiliki dua kebun. Tatkala terjadi dialog, orang yang punya kebun sangat mewah, sangat indah, ya. Di sini disebutkan atat ukulaha, ya. Kebunnya itu mendatangkan buah-buahan. Kemudian wafat jarna hilalahuma nahara. Di kebunnya itu juga di sela-selanya ada anak sungai. Ya, lalu ada buahnya. Faqala li sahibihi. Lalu dia berkata kepada sahabatnya, wa huwa yuhawiruhu, seraya dia berdialog, apa katanya? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Duitku lebih banyak daripada duitmu dan pengikutku pun lebih banyak daripada pengikutmu.
Nah, jadi memang di dunia ini termasuk hal yang membuat orang itu suka berbangga-bangga adalah aktsaru min kamala. Kalau dia punya banyak duit dan kalau dia punya banyak pengikut. Nah, bahasa sekarang followernya banyak. Ya. Followernya banyak. Ya. Nah, bangga dia. Selama dalam kebaikan sebetulnya nggak ada masalah. Selama dalam ridha Allah tidak jadi persoalan. Ya, selama dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak ada masalah. Ya, yang bermasalah itu kalau selain itu digunakan. Dalam surah Al-Kahfi juga dijelaskan tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi siapa? Musa. Yang di situ dijelaskan bahwa Nabi Musa merasa ilmunya banyak. Ilmunya tinggi, lalu Allah mengatakan ada orang yang jauh lebih tinggi ilmunya. Nah, oleh karena itulah di antara hal yang juga bisa membuat orang bangga itu adalah karena masalah ilmu. Dan ilmu ini juga tadi disebutkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, madza amila bihi, sejauh mana ilmu itu nanti akan diamalkan. Nah, karena itulah orang kalau punya ilmu lalu kemudian sederet gelar dia peroleh karena keilmuannya itu tadi. Ya kan? Dia punya gelar S1, S2, S3, S4, S5. Ya. SD itu kan S1, SD, SMP, SMA. Nah, terkadang ini juga sama, menjadi sebuah kebanggaan. Nah, jadi itu juga bisa menjadi sebuah fitnah. Nah, juga disebutkan tentang fitnah dalam masalah agama. Ini sebetulnya di awal. Apa yang menyebabkan Ashabul Kahfi melarikan diri? Karena mereka tidak ingin terfitnah di dalam masalah agama, fitnatuddin. Nah, ini juga menjadi persoalan. Ya. Karena itulah di antara maqasidus syariah, kenapa syariat itu turun kepada kita? Kenapa harus ada Quran? Kenapa harus ada hadis? Lalu kemudian di situ ada syariat. Di antara yang utama itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Karena itu di antara doa kita adalah la taj'al musibatana fi amri dinina. Ya Allah, jangan timpakan musibah dalam urusan kami ini dalam perkara agama. Masyarakat banyak duit tapi syiriknya banyak. Nah, ini musibah agama. Jalan-jalan dibuat bagus, tol dibuat bagus, kendaraan juga sarana dimudahkan. Gedung-gedung pencakar langit dibuat. Gedung-gedung olahraga banyak, lapangan futsal di mana-mana. Tapi anak mudanya nggak ada yang sholat. Yang main futsal ini lah. Ya, nggak ada yang sholat. Melanggar waktu asar, melanggar waktu maghrib. Nah, jangan dikira ini perkara sepele, ini musibah dalam masalah agama. Punya anak berprestasi, sekolahnya tinggi, durhaka sama orang tuanya, dilecehkan. Nah, jadi sekali lagi, ini fitnah besar sesungguhnya. Nah, tatkala anak-anak muda pada saat itu melarikan diri karena mereka takut terfitnah dalam masalah agama mereka sampai akhirnya mereka lari ke gua. La taj'al musibatana fi amri dinina. Jangan, ya Allah, jangan jadikan musibah ini menimpa kami dalam urusan agama. Ya, musibah dalam urusan agama. Nah, di Quran disebutkan ya, akan muncul generasi fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalat wattaba'us syahawat, disebutkan. Akan muncul generasi
menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, jadi kita harus berhati-hati terhadap masalah ya anak-anak muda punya waktu banyak, punya waktu luang, punya fisik yang bagus, ya, lalu kemudian tampilannya menarik, ya, bodinya fit, kena rajin olahraga, tapi nggak sholat, nggak sholat, perkara bukan sederhana, ya. Karena kalau nggak sholat, ada sholat wattabau syahwat, pasti dia akan ikut hawa nafsunya. Karena sholat itulah salah satu fungsinya mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar.